Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus mati bagiku, surga buka pintumu, hutang dosa terhapus, aku sudah ditebus. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu. Shalom, Sobat Rehat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan karena cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita bersama-sama saat ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, karena pertolongan-Mu, perlindungan-Mu nyata atas kami. Kami sangat bersyukur ya Bapa, karena Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, pada kesempatan hari ini kami bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan, mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan sertai kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan renungan pada saat ini ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam melakukan satu tugas atau pekerjaan, apabila menginginkan satu hasil yang memuaskan atau maksimal, pasti dilakukan dengan penuh kehati-hatian, keseriusan, dan penuh dengan keyakinan. Seperti contohnya, seorang olahragawan atau olahragawati, dia akan menginginkan satu hasil yang maksimal atau yang memuaskan itu, pastinya dia akan berlatih lebih keras lagi, lebih rajin lagi, sehingga apa yang dia inginkan itu tercapai. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak sekali kejadian, peristiwa yang kita alami, baik suka maupun duka. Kejadian atau peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari kadang membuat kita semakin semangat. Tidak jarang membuat kita ngelokro atau tidak bersemangat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita adalah orang-orang beriman. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Nah, saat ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tokoh yang telah tercatat di dalam Alkitab, yang begitu luar biasa, dia memiliki sikap dalam menjalani kehidupan. Sikap apa yang harus dimiliki oleh orang beriman? Kita akan belajar dari Rut 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Bapak Saudara yang terkasih, sikap yang harus dimiliki orang beriman yaitu yang pertama, sikap ikhlas. Di sini kita mau belajar dari Naomi. Bapak Saudara yang terkasih, kita tahu bagaimana alurnya keluarga Naomi. Alur kehidupannya begitu menyayat hati, begitu memilukan. Ya, keluarga yang kecil ini dari tanah Israel, Bethlehem, Yehuda, mengalami kelaparan. Sehingga dia harus melakukan perjalanan dan dia harus menjadi seorang perantauan di negeri orang-orangnya yang belum mengenal akan Tuhan, yaitu di bangsa Moab. Nah, kenapa saya bilang Naomi memiliki sikap ikhlas ya? Ya, sikap ikhlas Naomi ditunjukkan karena dia mau
melakukan perjalanan ini dan dia mau melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Dia harus hidup berdampingan dengan orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Bisa saja orang-orang yang ada di sekitar itu membalikkan iman Naomi. Tetapi di sini Naomi mau ikhlas dan dia menerima orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sikap ikhlas yang dimiliki Naomi bukan saja dia mau menjadi seorang perantauan di negeri orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Di ayat yang ketiga, Naomi ditinggalkan oleh orang terkasih, yaitu suaminya. Setelah dia menjalani kehidupan di negeri orang, dia ditinggalkan oleh orang terkasih. Bagaimana tidak merasakan sedihnya Naomi? Ditinggalkan orang terkasih. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di ayat yang kelima, kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, setelah mengambil gadis-gadis Moab, dia pun juga mati, meninggalkan ibunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu menyayat hati peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Naomi. Dia ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih dan dia harus hidup di tengah orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Dan dia hidup bersama kedua menantunya dengan latar belakang yang belum mengenal akan Tuhan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sikap orang beriman yang harus dimiliki dalam menjalani kehidupan ini, yaitu yang pertama, sikap ikhlas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Naomi saja mau dan Naomi saja bisa merasakan keikhlasan itu. Naomi saja bisa melakukan itu semua dengan keikhlasan. Bagaimana dengan kita? Apabila kehidupan yang dialami Naomi juga kita alami, apakah kita ikhlas? Apakah kita mau menyalahkan Tuhan? Kenapa saya harus hidup di tengah orang-orang yang belum percaya? Kenapa orang-orang yang saya kasihi meninggalkan saya? Apakah kita mau menyalahkan Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apabila kita mau menyalahkan Tuhan, berarti iman kita goyah. Nah, belajarlah dari Naomi. Dia ikhlas menjalani kehidupan ini karena dia adalah orang beriman itu. Dia sudah dipegang oleh Tuhan sehingga dia ikhlas menjalani itu semua. Bapak Saudara yang terkasih, sikap apa yang harus dimiliki orang beriman dalam menjalani kehidupan ini? Yang kedua, masih belajar dari Ibu Naomi. Di ayat yang ke 8, 9, 11, 12. Yang kedua yaitu sikap tidak egois atau tidak mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah Naomi dan kedua menantunya ditinggalkan oleh orang-orang terkasih, jadi mereka ini adalah 3 janda. Nah, mereka mendengar bahwa di tanah Israel, Bethlehem, Yehuda sudah diberkati Tuhan dan mendapatkan berkat yang luar biasa. Naomi mempunyai keinginan untuk kembali lagi ke Israel, Bethlehem, Yehuda, beserta dengan menantu-menantunya. Kenapa saya katakan Naomi tidak egois atau mementingkan diri sendiri? Di ayat yang ke-8 dan 9, setelah dia melakukan berkemas dan mengajak menantunya, dia berkata kepada menantu-menantunya. Nah, di sini kita lihat mertua dan juga menantu. Ada jarak. Dia berkata kepada menantu-menantunya, "Pulanglah kalian ke keluarga kalian. Apa yang harus kalian lakukan lagi di keluarga kalian? Kasih karunia Tuhan akan menyertai kalian, karena kalian sudah mengasihi orang-orang yang sudah mati dan kepadaku."
Nah, Naomi tidak mau mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak mau menyusahkan menantu-menantunya karena dia sudah tua dan dia mau melakukan perjalanan lagi ke Israel. Dia tidak mau supaya menantunya ini disusahkan dengan keadaannya dia. Nah, itu sikap Naomi. Dia tidak mementingkan diri supaya menyuruh menantu-menantunya ini pulang ke rumahnya. Nah, sikap tidak egois atau tidak mementingkan diri sendiri bukan hanya di situ ditunjukkan oleh Naomi. Di ayat yang ke-11 dan 12 juga dikatakan. Menarik di sini. Kalau di ayat ke-8 sampai yang ke-9 ada hubungan antara mertua dan menantu. Tetapi di sini di 11-12 dikatakan anak-anakku. Ya, kalau tadi dia bilang ke menantu, sekarang dia lebih akrab lagi, lebih intim lagi. Dia berkata, anak-anakku, pulanglah ke keluargamu, pulanglah ke bangsamu, pulanglah ke Tuhanmu, pulanglah ke Allahmu. Karena ibu iki wis tua, ya, ibu ini wis tua, aku nggak mau menyusahkan kalian. Ya, jikalau ada kesempatan aku mempunyai suami, dan jikalau ada kesempatan aku mempunyai anak laki-laki, masakan kalian mau menanti dia sampai dewasa? Dan ibu melihat kalian tidak tega kalau kalian tidak bersuami. Jadi Naomi tidak mau menyusahkan anak-anak menantunya ini. Dia ingin melakukan perjalanannya sendiri. Ya, sikap tidak egois, sikap tidak mementingkan diri sendiri ditunjukkan Naomi kepada anak-anak menantunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita kalau memang sudah A ya A, nggak boleh B? Nah, apakah kita bisa belajar dari Naomi yang tidak egois itu, yang tidak mementingkan dirinya sendiri? Dia mementingkan kehidupan nantinya menantu-menantunya ini. Bapak Saudara yang terkasih, sikap apa yang harus dimiliki orang-orang beriman dalam menjalani kehidupan ini? Yang ketiga, sikap tegas dalam menentukan pilihan. Kalau tadi kita belajar dari Naomi, saat ini kita belajar dari Ruth. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah melakukan perbincangan dan juga melakukan saran kepada anak-anak menantunya, salah satu menantunya meninggalkan dia, yaitu si Orpa. Dia kembali lagi ke bangsanya, dia kembali lagi ke keluarganya. Tetapi Ruth di sini, kita lihat, sungguh sangat menarik apa yang dilakukan oleh Ruth. Ya, Orpa sudah meninggalkan. Lalu Naomi lagi berkata kepada Ruth, telah pulang iparmu kepada bangsanya, telah pulang iparmu kepada keluarganya. Sekarang susulah dia. Kamu tidak usah merepotkan aku. Bahasa sehari-harinya mungkin seperti itu. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, Ruth memiliki sikap tegas. Nah, dia katakan kepada Ibu Naomi, Ibu, jangan desak aku untuk aku pulang ke negeriku. Jangan desak aku untuk tidak turut serta dengan engkau. Karena di mana engkau pergi, di situ aku turut dengan engkau. Dan di mana engkau tinggal, aku pun akan tinggal di situ. Dan di mana engkau mati, aku pun juga mati dan dikuburkan di sana. Bangsamulah bangsaku, Tuhanmulah Tuhanku. Nah, itu yang dikatakan oleh Ruth. Dan satu lagi, jikalau memang ada sesuatu yang memisahkan antara aku dengan engkau adalah maut. Nah, jikalau memang aku tidak menyertai engkau kemanapun engkau pergi, biarlah Tuhan menghukum aku. Satu sikap tegas yang dimiliki Ruth begitu luar biasa. Ruth menjadi orang yang beriman teguh kepada Tuhan setelah dia melakukan pengenalan dengan keluarga Naomi. Dia tahu bahwa Tuhan sudah memegang dia, sehingga dia bisa melakukan sikap tegas itu untuk
tidak meninggalkan ibunya, yaitu Ibu Naomi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Apakah kita tertarik dengan jabatan yang mungkin memuaskan? Apakah kita dengan cinta kita meninggalkan Yesus? Apakah dengan iming-iming yang lain, sesuatu hal yang mungkin bisa menggoyahkan iman kita? Apakah kita bisa mengatakan tidak? Aku tetap ikut Yesus. Ruth saja, dari orang yang belum mengenal akan Tuhan, dia bisa memiliki sikap tegas dalam menentukan pilihan. Karena dia tahu dia sudah dipegang oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu menyertai dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sikap apa yang harus dimiliki orang-orang beriman dalam menjalani kehidupan ini? Yang pertama, sikap ikhlas. Yang kedua, sikap tidak egois atau tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang ketiga, sikap tegas dalam menentukan pilihan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami mau memiliki sikap-sikap tertentu dalam menjalani kehidupan ini. Karena kami adalah orang-orang beriman. Karena kami adalah orang-orang pilihan-Mu ya Bapa. Sehingga kami mau Tuhan melakukan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji dan syukur hanya bagi Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Yesus selalu sertaku sepanjang jalan hidupku, nanti ku bersama